Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang terhormat Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf, Al-Habib Hasan bin Umar Al-Attas, Ketua Zawiyah Pekojan, dan juga hadir juga bersama kita para alim ulama, ada Ustadz Muslim, ada Ustadz Nana, Ustadz Haji Ahmad Maulani, dan yang tadi menyampaikan ceramahnya Al-Habib Bagir As-Segaf, dan juga ada Al-Habib Zaki bin Abdul Muttalib Al-Hamid, Al-Habib Syarif Mahdi bin Yahya As-Segaf. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini, sore ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mudah-mudahan majelis ini jadi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir sebelum pulang, kalau ada yang bikin dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Kalau ada yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat zahir dan batinnya, penyakit zahir maupun penyakit batin. Yang jomblo biar dapat jodoh. Ya salam. Baik, kita Raksa Habib Benakra ya, Raksa ya. Tadi Al-Habib Zaki bilang rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya nggak ada yang salah. Semoga Allah merahmatinya. Cuman orang sini biasanya kalau dengar begitu kesannya udah meninggal. Padahal Al-Habib Zain masih hidup. Nggak apa-apa. Doain semoga Allah merahmatimu, kan gak harus meninggal, benar kan? Bahkan kalau di Arab tuh kalau kita habis berbuat baik, dia doainnya apa? Rahimallahu walidaik, semoga Allah merahmati dua orang tuamu. Mau udah meninggal ataupun masih hidup, tetap doa itu nggak ada masalah. Jadi benar-benar aja apa yang Habib Zaki bilang tadi benar. Cuman orang sini biasanya begitu, kalau udah kata-kata Allah yarham, seakan-akan tuh orang udah meninggal, padahal Allah merahmati. Ya, mau hidup mau meninggal kita minta rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Al-Habib Bagir tadi juga menyampaikan, Masya Allah, tentang bagaimana kita jangan lupa sama ayat-ayat Allah. Fanasitaha, engkau lupa ayat-ayat Allah. Fakadzalikal yauma tunsa, akhirnya karena kamu lupa ayat-ayat Allah, hari ini kamu pun terlupakan. Hari di mana nanti semua makhluk dikumpulin, ada orang-orang yang terlupakan dari curahan rahmat, na'udzubillah. Kita pengennya tetap diingat dan terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah yaqul, man arada an yanzura ila majalis al-anbiya. Siapa orang yang pengen, kebayang enggak dulu ada majelisnya para nabi? Kebayang enggak dulu tuh Nabi Ibrahim duduk menyampaikan nasihatnya kepada para umatnya. Nabi Yakub bicara, ada anaknya 12, ada Nabi Yusuf di situ. Ya, habis itu Nabi Yusuf melanjutkan. Pasti indah kan? Majelis yang di situ dihadiri oleh para nabi, para rasul. Pasti indah. Pasti membuat kita menjadi terkagum-kagum. Pasti itu, karena indahnya luar biasa. Sahal bin Abdullah At-Tustari bilang, siapa yang pengen melihat majelis-majelis seperti itu, hendaknya dia melihat, coba perhatikan, lihat, duduk di majelis para alim ulama. Kenapa? Karena mereka adalah khalifah-khalifah, pengganti-pengganti, penerus-penerus para nabi dan rasul. Mereka adalah pewaris para nabi daripada ilmu-ilmunya para nabi tersebut. Maka majelis-majelisnya para alim ulama itu adalah majelis-majelisnya para penerus-penerus para nabi dan rasul. Ibn Mas'ud, seorang sahabat, mengatakan al-muttaqun sadah. Orang-orang yang bertakwa itu mereka akan menjadi pimpinan-pimpinan, menjadi orang-orang hebat. Wal fuqaha qadah. Orang-orang ahli fikih mereka adalah qadah, jamak min qaid, pemimpin juga artinya. Dia yang bisa memimpin dan membimbing umat. Itu ahli fikih. Orang kalau ahli dalam ilmu fikih, orang yang ahli dalam ilmu agamanya, dia bisa memberikan bimbingan. Oh ini salah,
Yang benar kemana? Ah nih, yang benar begini. Itu namanya pemimpin, pembimbing yang mengarahkan orang dari yang salah menuju yang benar. Wa mujalasatuhum ziyadah, dan duduk dengan mereka itu akan senantiasa memberikan tambahan-tambahan kebaikan buat kita. Oh begitu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar siapa? Ibnu Umar, kalau kita sebut Ibnu Umar berarti siapa? Putranya Umar siapa? Abdullah bin Umar. Majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sana. Abdullah bin Umar mengatakan, seorang yang begitu dalam pemahaman agamanya mengatakan majlisu fiqhin khairun min ibadati sittin sana. Seseorang duduk di tempat dikaji di situ ilmu, dikaji di situ apa-apa yang pernah disebutkan oleh para nabi, para rasul, disebutkan oleh para alim ulama. Orang yang duduk di tempat yang seperti itu lebih baik daripada ibadah sittina sana, ibadah 60 tahun kemuliaannya. Kenapa demikian? Karena ada riwayat daripada Al-Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, inna ar-rajula la yakhruju min manzilihi. Seseorang keluar dari rumahnya, dan orang ini pada saat keluar dari rumahnya itu dia lagi punya dosa. Dosanya seperti apa tadi? Jibal Tihama, gunung-gunung Tihama. Tihama itu tempat yang begitu luas, dia terletak antara Saudi dengan Yaman. Di situ ada lautan, ada gunung-gunungan. Nah, itu pegunungan-pegunungan yang ada di situ, ya, diceritakan bahwa orang ini keluar rumahnya bawa dosa sebesar itu. Fa idza sami'a al-alim, lalu kemudian dia datang ke tempat majelis, dia dengar ada satu ustadz, ada satu habib lagi ceramah. Lagi dengerin ceramah itu, dia khafa wastarja. Akhirnya dia takut. Misalnya nih, dia lagi pengen jalan ke tempat maksiat, katakan begitu. Ke tempat maksiat, lagi lewat, tiba-tiba kedengeran. Akhirnya dia duduk, ada majelis itu, dia duduk sebentar. Akhirnya dia dengerin si ustadz, si habib, si kiai ini lagi jelasin tentang bahayanya maksiat, khawatir nanti di tempat maksiat itu terjadi musibah, gempa bumi, akhirnya meninggal di situ, su'ul khatimah. Ya, lagi dengar begitu, akhirnya dia khafa wastarja, takut, dan akhirnya dia kembali. Jangan dah. Aduh, naudzubillah, jangan sampai. Gue nggak mau sengsara lama-lama nanti di akhirat. Akhirnya dia khafa wastarja. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, nggak jadi ke tempat maksiat. Biar tahu, kata Sayyidina Umar di sini bilang, orang yang model begitu pada saat pulang dosanya udah hilang semuanya. Fala tufariqu majalis al-ulama, makanya jangan pernah tinggalin majelis-majelis para alim ulama. Nah, tadi kita udah pernah sampaikan apa ciri daripada ulama. Siapa yang layak disebut sebagai ulama? Sebagaimana Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mal yazku wa bil ahwal la bil aqwal kathratil jidal. Ilmu atau orang yang berilmu sifatnya adalah khasyah, takut kepada Allah. Tidak dikatakan orang berilmu kalau dia tidak ada rasa takut dalam bermaksiat terang-terangan, ya, melakukan hal-hal yang di luar ajaran Nabi. Ini tidak disebut berilmu. Oke, dia tahu zahirnya ilmu, dia bisa, dia faham, tapi nur, al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. Imam Syafi'i bilang ilmu itu cahaya. Cirinya adalah orang itu kalau berilmu, yang benar-benar berilmu, maka hatinya penuh cahaya, terang, mengarahkan kepada kebaikan. Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf, yang disebut Al-Idrus Al-Akbar, beliau bilang, i'sir jismaka bil mujahadah. Peres, tahu baju kalau diperes tuh keluar apa tuh? Air kan? I'sir jismaka, peres dirimu bil mujahadah, dengan
kesungguh-sungguhanmu dalam berbuat kebaikan. Terus hatta sampai tastakhrija minhu, pada akhirnya engkau akan mengeluarkan dari dirimu duhnas safa, cahaya yang Allah titipkan, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu kan fitrah ini bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang lahir bersih. Cuman karena ada maksiat, kemudian kotor, tambah kotor, makin tebal, makin udah karatan, udah susah dibersihin. Coba dibersihin susah. Ya. Nah, yang begini kata Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, peras terus, bersihin terus, sikat terus, nanti akan muncul, keluar nih, putihnya keluar, cahayanya keluar, menerangi jiwa dan kalbu. Jadi memang perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan, nggak gampang emang, nggak mudah untuk menjadi orang-orang seperti yang ada di sini nih. Adalah Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, sebelahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Al-Qutub, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang kalau doa itu Allah kasih, Masya Allah, kayak kilat, Allah kasih cepat gobulnya. Oh, sebelahnya Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, Habib Neon. Kenapa Habib Neon? Wajahnya itu kayak lampu. Kayak Rasulullah gimana? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang kau tinggal di situ nggak perlu lagi melampu. Sayyidah Aisyah bilang, saya lagi jahit, tuh peniti jatuh, ya nggak ada lampu, nggak ada apa, saya bisa ngelihat tuh peniti yang jatuh karena dari cahaya wajahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalan untuk punya wajah bercahaya, ada amalannya, bukan nggak ada amalannya. Amalannya yang paling bisa bikin wajah bercahaya, tentu kita suka dengar ya, dawamkan wudhu dan lain-lain. Ada lagi yaitu banyakin hafalan hadis Nabi. Profesor Dr. Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu disebutnya Al-Muhaddith, orang yang hafal 100.000 hadis. Lihat wajahnya bercahaya luar biasa. Meninggalnya Allah tunjukin karamah di Mekah saat itu, wewangian lebih harum daripada yang tadi kita bakar tuh, lebih harum dari itu, masuk ke rumah-rumah orang. Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, Habib Neon juga begitu. Nah, sebelahnya lagi tuh namanya Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, punya anak namanya Al-Habib Ali yang di Batu Pahat, Ali bin Ja'far. Itu Habib Ja'far bin Ahmad. Al-Habib Abu Bakar cerita dulu waktu belajar di Zabid sana, kalau pada lapar Habib Ja'far suruh tuh, panggil Habib Bakar, Abu Bakar, akal tagadet, udah makan siang? Belum ya Habib. Masuk kamar. Ada nasi panas sama daging kambing yang baru mateng. Ya, ntar beliau sama teman-temannya keluar, ketemu lagi tamu, para pelajar-pelajar nih, anak-anak muda. Antu ta'asyaitum, udah makan malam? Pas malam harinya. Belum ya Habib. Ayo masuk kamar. Ada lagi. Jangan aneh. Al-Quran aja kan menjelaskan itu. Siti Maryam di kamarnya turun makanan. Sampai Nabi Zakaria aja nanya, "Anna laki hadza?" Kamu dapat dari mana nih? Qalat min indillah. Dari Allah, dari mana lagi? Jadi orang-orang yang dekat sama Allah, Allah kasih banyak kelebihan. Nah, artinya apa? Kita disuruh untuk membersihkan itu, mengeluarkan cahaya yang ada di hati kita. Nah, di antara caranya memujahadah, peras terus nih dosa yang ada nih, peras terus. Nah, disebutkan di sini bahwa fala tufariqu majalisal ulama, jangan tinggalin majelis-majelis ilmu. Tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi adalah majalisuz zikir, tempat yang di situ ada majelis zikir. Sebab ini bumi bakal ngomong nanti sama Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Hari itu nanti nih bumi, al-ard
tuhadditsu akhbaraha, bakal ngomong, bakal cerita tentang apa yang terjadi. Ini tempat nih, Jalan Raya Condet nomor 151. Ngomong nanti, ya Rob, di atas saya nih hamba-hambamu pada bikin ngaji, pada duduk dari awal sholat asar berjamaah, walaupun yang lain belum pada datang. Kita sholat asar berjamaah, habis gitu doa, habis gitu pada baca Ratib al-Attas dari Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas alaihi ridwanullah. Habis gitu pada duduk baca Maulid Habsyi sambil baca salawat, qasidah. Ini bumi bakal bercerita, dan itu bakal menjadikan kita semakin bertambah lagi kebaikan-kebaikan kita. Kalau yang disaksikan oleh bumi itu hal-hal yang buruk, itu juga akan disampaikan. Nih ya Allah nih, tuh. Ini kalau malam minggu nih, tempat ini tanah saya nih, orang pada datang tuh, pada bikin maksiat, bikin dosa, begitu. Waliyadzubillah min dzalik. Cuman begitu, Allah Maha Baik. Makanya kita dengan duduk di tempat-tempat seperti ini akan begitu banyak kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kalau seandainya pahala majelis ilmu itu bada, bermakna bada kelihatan, linnas, kelihatan untuk orang-orang ini, orang bisa ngelihat, oh nih, ternyata segini pahalanya nih, ya. Kalau orang bisa ngelihat, laqtatalu alaih, orang bakal bunuh-bunuhan. Gua dulu yang masuk, lu belakangan aja. Gua dulu pokoknya. Saking kayak orang gitu ngelihat lagi duduk di sini, tiba-tiba di depan sono di pos ada yang teriak pakai speaker. Yang lagi pada majelis, nih di mari ada duit 2 miliar nih. Kalau yang mau silahkan, lari gak ke sono? Sikut-sikutan gak kira-kira? Sikut-sikutan. Nih di mari ada kunci mobil nih, katanya dia tuh sono. Ayo, siapa yang mau kemari dah? Sikut-sikutan kita. Wah, begitu. Nah, seperti itu gambarannya. Kalau orang tahu kebaikan majelis ilmu, kalau orang tahu misalnya contoh pahala orang sholat subuh berjamaah di masjid yang didahului dengan sholat sunnah 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu Ronaldo gajinya gede banget kan? Lionel Messi gajinya berapa ya? Triliun per tahun, triliun per tahun. Ternyata kalah sama 2 rakaat sebelum subuh, karena 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuman orang kagak mau, nggak kelihatan tuh mana tuh yang lebih baik dari dunia dan seisinya itu seperti apa, nggak kelihatan, makanya orang nggak ngerjain. Majelis ilmu karena nggak kelihatan pahalanya, orang setengah-setengah dah. Karena majelis ilmu nggak kelihatan jadi tapi kalau kelihatan laqtatalu alaih, orang bakal bunuh-bunuhan. Kayak dulu para sahabat gitu. Nabi kalau lagi wudu, mereka kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Mereka hampir bunuh-bunuhan berebut air wudunya Nabi. Nabi lagi wudu begitu. Itu air jatuh kan? Mereka hampir bunuh-bunuhan berebut tuh air. Tabarrakun biwadu'ihi. Al-wadu bi fathil waw. Kan ada wudu, itu wudu ya. Kalau air wudunya namanya wadu dalam bahasa Arab. Nah, kalau Nabi lagi wudu, mereka sikut-sikutan. Kayak emak-emak berebutan sembako begitu. Gue udah ngantri dari tadi, lu belakang sana. Panas nih matahari begitu. Mereka tahu nih air yang barusan jatuh bukan sembarang air. Mereka tahu, makanya mereka yaktatilun, sikut-sikutan. Bahkan katanya ada saya pernah dengar, wallahu alam, belum pernah mengecek kesahihannya. Ini dulu waktu Sayyidina Ali memandikan jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air yang beliau pakai buat memandikan Nabi itu diambil oleh para malaikat dan ditebar ke seluruh alam semesta ini, seluruh bumi ini ditebar. Nah, yang jatuh di situ air
bekas mandinya Nabi Muhammad, yang dipakai mandi Nabi Muhammad itu disitulah yang kemudian menjadi masjid. Begitu. Jadi kalau ada lihat masjid-masjid nih, dulu salah satu tetesan air tersebut jatuh ke tempat itu. Maka tempat itu jadi masjid. Makanya saking berkahnya itu air. Bagaimana para sahabat gak mau berebut, sikut-sikutan. Bahkan kalau ada yang telat katanya minta tangan temannya tuh, tangan antum masih basah nggak? Masih basah, bagi dikit itu usapin. Kalau ada Wahabi tuh zaman itu dikatain tuh, bid'ah ini, mau syirik, bunuh, serem amat. Ya udzubillah min dzalik. Laqtatalu alaihi, sampai bahkan apa? Bahkan mungkin demi hadir di majlis dia bakal tinggalkan bangunan dia. Wa kullu dzi suqin suqah. Dan orang yang punya toko di pasar bakal ninggalin biar hadir pengajian. Biar hadir di majelis ilmu. Rahimahullah bilang, majelis ilmu yukafir sab'ina majlisan. Orang ada kalanya kita duduk nongkrong lahu sia-sia, bahkan mengarah kepada maksiat begitu. Innama hadhihi dunya la'ibun walahu, main-main sia-sia gitu. Nah, duduknya kita satu kali di majelis ilmu itu menghapus dosa 70 kali duduk di majelis sia-sia. Bukan berarti dihitungin tuh, jangan dihitungin. Gua kemarin udah hadir kajian Habib Abu Bakar, berarti sekarang 10 kali kita nongkrong katanya. Biar imbang. Tenang aja, nggak dosa, udah kita impasin udah. Jangan begitu. Sayang. Habib Ahmad bin Hasan, itu adiknya tuh yang foto di situ, Habib Abdullah bin Hasan. Beliau punya kakak Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahib kitab Tadhkirun Nas ya Habib ya. Habib Abdullah bin Hasan ini di Ambon Manise. Anda baru pulang dari Ambon, 5 hari di Ambon, Masya Allah. Manise betul itu Ambon. Bareng sama Habib Mahdi Segaf, 5 hari di sono. Sedap betul Ambon. Kita pergi ke laut. Kalau laut di Ancol ini kan begitu deh ya. Di sono kayak kolam berenang. Bening, kita ambil begini, ya Allah, tuh lihat ikan. Nembus. Ada fotonya tuh. Ada lihat gak di Anda posting tuh. Bener-bener kayak kolam berenang udah. Gimana kolam berenang? Ya begitu deh. Tuh lautnya begitu. Encunya kelihatan. Iya, Masya Allah, indah Ambon. Sono rapi, orangnya baik-baik, bagus-bagus gitu, diatur, dirapiin, nggak sembarangan. Wah, Masya Allah. Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, beliau di Ambon. Di akhir setelah lama di Ambon, dakwah di Ambon, sampai sekarang ada cucunya namanya Bugaya masih hidup. Bugaya ini Burugaya binti Hasan bin Abdullah bin Hasan. Beliau masih ada. Habib Abdullah meninggal di Jakarta di sini ya. Kakaknya namanya Habib Ahmad bin Hasan, imam azim. Kitabnya namanya Tadhkirun Nas, ana ada di dalam. Itu Habib Ahmad bin Hasan bilang apa? Munsib yang ada nih, munsib itu apa? Ketua keluarga Al-Attas itu keturunannya Habib Ahmad bin Hasan. Yang sekarang ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Ali, kalau nggak salah bin Salim, baru bin Ahmad bin Hasan. Habib Muhammad yang belum lama datang ke sini, munsib ketua Al-Attas seluruh dunia, beberapa waktu lalu ke sini ya, bareng Habib Hasan bin antum hadartum lah. Ma hadartum, aywa. Habib Hasan datang sehari sebelumnya kemari persiapan di sini. Di tempat ini. Jadi waktu itu kumpul semua Al-Attas dan alhamdulillah kita dikasih ijazah juga, ijazah imamah. Ijazahnya kayak ada begininya nih. Ada ininya nih, ciri khasnya nih. Al-Attas ciri khasnya ada ininya nih.
Ana biasa pakai imamah nggak ada giniannya, kata Habib Hud kemarin ketemu, mana yang ada giniannya dong, kata Habib Hud. Udah diijazahin nggak dipakai, ya khair marhaba. Akhirnya kita pakai yang model begini, biar diakuin bahwa apa ibu kita al-Attas, jadi setengah al-Attas gitu. Habib Ahmad bin Hasan bilang nih, kita tutup dengan ucapan beliau biar jadi khitam yang baik. Majlis dakwah ilallah wa dzikr salihin, majlis dakwah kepada Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, dakwah. Wa dzikr salihin, menyebut orang-orang saleh. Itu adalah sabunul qulub wa ma'ul qulub. Duduk di majelis dakwah dan menyebut nama orang-orang saleh itu adalah sabun, seperti sabun untuk hati. Tadi Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bilang, bersihin nih hati, bersihin pakai sabun. Tangan kita nih habis main di lumpur, kudu dibersihin pakai sabun, bersih lagi, hilang tuh kotor-kotor. Nah, kotoran di hati itu sabunnya itu apa? Bukan sabun yang kita pakai buat mandi, tapi sabunnya adalah dengan duduk di majelis dakwah menyebut nama orang-orang soleh. Dia bisa jadi sabun dan bisa jadi air. Amal qulubul kathifah allati fiha syai' falaha sabun. Ketika kita hadir di sini, kita punya hati ini kotor gitu ya, maka duduknya kita di sini itu kotoran di hati akan disabunin, dibersihin. Wa amal qulubul hayyah, adapun hati yang sudah baik ya, falaha ma'un yasqiha wa yaziduha hayatan. Maka duduknya dia udah baik. Al-Habib Hasan, para habaib yang ada di depan kita, para alim ulama, para ustadz-ustadz ini udah pada baik. Mereka hadir ke sini bukan ketika hatinya hidup, itu bukan dibersihin karena sudah bersih, tapi disirami dengan air yang semakin menjadikan hatinya hidup, yang semakin menjadikan hatinya subur, begitu. Jadi kalau orang duduk di majelis-majelis ilmu begitu, ya dengan tadi kita sebut adalah Allah, Rasulullah, Ahlul Bait, Sahabah, ulama, aulia, salihin, itu akan menjadikan apa yang menjadi tujuan kita, yaitu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.